Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Peter, mahasiswa dari UIN Suska Riau, kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hijauan, yaitu rumput gajah dan lamtoro, memenuhi tugas praktikum agrostologi. Rumput gajah adalah rumput yang berukuran besar, bernutrisi tinggi, yang biasa dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi dan kambing. Rumput gajah dibudidayakan di Afrika dikarenakan ketahanan terhadap cuaca panas. Selanjutnya adalah taksonomi rumput gajah. Kingdom Plantae atau tumbuhan. Subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisi Supermatophyta atau menghasilkan biji. Divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas Liliopsida atau berkeping satu atau monokotil. Subkelas Commelinidae. Ordo Poales. Famili Poaceae atau rumput-rumputan. Genus Pennisetum. Spesies Pennisetum purpureum Scoum. Morfologi tanaman rumput gajah. Morfologi pertama datang dari bagian akar tanaman rumput gajah. Ketika tanaman atau mungkin sebagaimana melihat rumput akan sulit mengenali akar tersebut. Namun tahukah bahwa rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di bagian permukaan tanah. Bagian akar tersebut merayap maksudnya adalah membentuk jalinan di permukaan tanah dengan cara menutup tanah sehingga dapat menahan adanya erosi, bisa dikatakan secara mudah. Tanaman rumput gajah ini mengikat bagian tanah yang ada dengan akar, sehingga tanah tidak akan mudah terbawa air dan menyebabkan erosi. Selanjutnya adalah batang. Apabila dilihat secara detail ataupun dari jarak dekat, morfologi dari batang tanaman rumput gajah ini memang cukup unik, hampir sama dengan tanaman tebu. Tumbuhnya sangat tegak, mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat, berkayu dan berdiameter lebih dari 3 cm. Selain itu, luasnya terdiri dari atau buku, di mana batang rumput gajah ini memiliki perisai daun yang berbulu dan menutupi batang. Kita mungkin akan sulit untuk melihat jenis batangnya apabila tidak memotong ataupun menebang tanaman tersebut. Selanjutnya adalah daun. Morfologi yang bisa kita ketahui dari tanaman rumput gajah yaitu morfologi daun. Apabila dilihat, tanaman rumput gajah memiliki daun yang berbentuk runcing disertai dengan lekukan serta berdaun sejajar. Rumput gajah ini memiliki pelepah disertai dengan bagian layanan daunnya. Daun rumput gajah tidak terlalu besar, yaitu 16 hingga 90 cm dengan lebar kira-kira 8 hingga 30 mm. Selain itu, sangat sulit untuk melihat tulang daun yang ada pada tanaman rumput gajah karena sangat halus dan diselimuti rumput yang kaku dan pendek, sehingga ketika kita memegang daun dari rumput gajah biasanya terasa agak perih dan juga tajam. Banyak sekali para petani ataupun penebang rumput harus hati-hati apabila memutuskan untuk menghapus atau membersihkan sebuah taman yang ada rumput gajahnya. Selanjutnya adalah bunga. Morfologi yang bisa didapat saat memutuskan untuk mengetahui mengenai tanaman rumput gajah yaitu bunga. Walaupun jarang terlihat, tapi tanaman ini ternyata memiliki bunga dengan tipe tandan berwarna emas.
Selain itu, bunga dari tanaman rumput gajah memiliki perhubungan majemuk disertai dengan bentuk yang berkompleks atau soliter, di mana salah satunya pasti fertil. Maksudnya, bunga banci atau fertil adalah bunga yang memiliki dua jenis kelamin atau berkelamin ganda. Rumput gajah memiliki perbanyakan secara vegetatif dibandingkan dengan generatif, karena lebih menguntungkan dan lebih mudah bagi para petani. Ini adalah produktivitas atau timbang. Jika lahan 2,3 hektar menghasilkan produktivitas rumput gajah per tahun adalah 690 ton per hektar per tahun, dan tiap panen menghasilkan rumput 76,7 ton per hektar per panen. Untuk per hari adalah 1890,41 kg per hektar per hari. Jadi kapasitas tampung ternak 47,3 satuan ternak. Adapun kandungan nutrisi rumput gajah adalah bahan kering 20,29%, protein kasar 6,26%, lemak 2,6%, serat kasar 32,62%, dan abu 9,12%. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan tanaman rumput gajah. Keunggulan rumput gajah antara lain mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, merupakan tumbuhan perennial, produksinya tinggi, nilai gizinya tinggi, dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah adalah produksi hijauan di kebun rumput, baik itu rumput gajah ataupun rumput raja, bila melebihi atau melewati umur potong akan mengurangi kualitas hijauan tersebut. Untuk mengoptimalkan produksi dan menjaga kualitas pemotongan dilakukan harus tepat waktu. Selanjutnya adalah proses budidaya tanaman rumput gajah. Hal yang pertama yang harus diperlukan adalah menyiapkan lahan dan membersihkan lahan yang akan ditanami rumput gajah. Adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk mempersiapkan media tumbuh yang optimal bagi tanaman. Pengolahan tanah meliputi pembajakan dan penggarukan atau penggemburan. Untuk tanah tekstur ringan cukup dibajak sekali, sedangkan untuk tanah bertekstur padat, pembajakan dilakukan 2 kali dengan selang antara kedua bajakan sekitar 2 minggu. Setelah penggemburan tanah, selanjutnya pemberian pupuk agar tanah menjadi lebih subur. Pemupukan sangat penting untuk menjamin produktivitas rumput makanan ternak. Dalam pemupukan bisa digunakan pupuk kandang maupun pupuk buatan. Setelah melakukan pemupukan, selanjutnya penanaman rumput gajah. Jarak tanam bisa bervariasi tergantung kepada kesuburan tanah. 90 x 60, 40 x 40, 90 x 90 atau 100 x 90 cm. Penanaman dengan potongan batang, stek dan stolon. Selanjutnya perawatan rumput gajah. Rumput gajah yang telah ditanam selama 20 hari diberi pupuk dasar seperti pupuk kandang, pupuk urea atau pupuk NPK. Setelah sebulan, beri pupuk lagi. Hal ini akan menunjang pertumbuhan karena pupuk merupakan nutrisi yang penting bagi tanaman. Rumput gajah disiram sebanyak 2 kali sehari dengan air tawar. Namun jika musim penghujan tidak perlu disiram karena pada musim penghujan rumput dan akan tetap mendapatkan suplai air yang banyak. Selanjutnya, cabutlah gulma yang tumbuh di sekitar tanaman rumput gajah. Walaupun pertumbuhan gulma biasanya kalah bersaing dengan rumput gajah hijau, namun ada baiknya jika tetap memperhatikannya. Selanjutnya adalah pemanenan rumput gajah. Panen pertama rumput gajah dilakukan pada umur 90 hari pasca tanam. Panen selanjutnya 40 hari sekali pada musim hujan dan 60 hari sekali pada musim kemarau.
Tinggi pemotongan dari permukaan tanah kira-kira 10-15 cm. Selanjutnya akan melakukan pencacahan dengan menggunakan mesin chopper. Selanjutnya adalah leguminosa lemtoro. Lemtoro atau yang sering disebut sebagai petai Cina atau petai selang adalah jenis perdu dari famili Fabaceae yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Lemtoro termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, famili Mimosaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman lemtoro. Yang pertama, akar dan batang. Perakaran pada tanaman lemtoro adalah akar tunggang. Akar yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah sehingga pohon lemtoro tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Tekstur permukaan batang kasar, keras, ada guratan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel. Warnanya kecoklatan. Pohon lemtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter. Pencabangan pohon ini rendah serta banyak ranting-ranting lemtoro berbentuk bulat rotak dengan ujung ranting berbulu rapat. Selanjutnya yaitu daun. Daun lemtoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk menyirip, rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lemtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga lemtoro berupa bongkol bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bongkol. Setiap bongkolan tersusun secara rapi dari 100-180 kuntum bunga, menyusun bulatan seperti bola warna putih kekuningan dengan ukuran berdiameter 12-21 mm. Tangkai sepanjang 2,5 cm. Bunga lemtoro memiliki ukuran kecil-kecil. Kelopak tanaman ini berbentuk seperti lonceng, bergigi pendek dan ukuran sekitar 3 mm. Mahkota bunga lemtoro berukuran 5 mm, lepas dan senang dan benang sari dengan jumlah 10 helai lepas. Selanjutnya buah dan biji tanaman lemtoro. Buah tanaman lemtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih serta tipis, berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan mudah
sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna menjadi kecoklatan, memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Untuk setiap buah dapat menghasilkan 15-30 biji. Bentuk bijinya bulat, pipih, berukuran kecil yaitu 6-10 mm dan lebar 3-4,5 mm dengan warna coklat tua yang mengkilap. Kelebihan dan kekurangan tanaman lamtoro. Kelebihan tanaman lamtoro adalah tanaman yang sangat mudah diperbanyak, mampu tumbuh pada tanah yang memiliki pH asam dan bernutrisi tinggi sehingga sangat baik untuk digunakan sebagai pakan ternak. Kekurangan tanaman lamtoro adalah mengandung anti nutrisi berupa nimosin dan asam sianida. Selanjutnya adalah penanaman lamtoro. Penanaman lamtoro menggunakan biji yang disemai dahulu atau menggunakan stek batang yang sudah disemai terlebih dahulu. Jarak tanam hijauan lamtoro sesuai dengan kebutuhan. Ada yang menggunakan 1,5 kali 1,5 meter dan ada juga yang menggunakan jarak 2 kali 2 meter. Perawatan lamtoro sama halnya dengan hijauan pada umumnya, yakni melakukan penyiangan ketika lamtoro sudah ditumbuhi oleh gulma. Yang terakhir adalah pemanenan hijauan legum lamtoro. Lamtoro dapat dipanen dengan umur 6-9 bulan dan panen berikutnya 3-4 bulan dengan tinggi pemotongan 1-1,5 meter.